Assalamualaikum. Kali ini yuk cerita soal tipuan Hansel Keys. Pada ujungnya itu menggiring orang pada kekeliruan yang masif ya. Kira-kira selama setengah abad di Amerika awalnya terus nyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk ke negara kita. Dan karena saking nancepnya sampai sekarang masih banyak tuh dokter profesor yang belum move on dan tetap bersandar pada tipuan kuno ini. Yuk kita obrolin. Jadi ini bermula selepas zaman perang, yaitu Perang Dunia Kedua, bukan Perang Parekrek. Walah, kalau Perang Parekrek itu zaman Majapahit sih ya, kejauhan. Waktu itu Amerika booming kan ya, zaman kemakmuran, makanan berlimpah, terus ya biasalah ya. 2 dekade setelah perang, mereka kena hit oleh meroketnya kasus penyakit jantung, ini penyakit orang kaya, gitu katanya. Merusak bingung sih sebenarnya ya. Penyebabnya jelas banget. Orang pada kebanyakan makan. Semua udah pada tahu sebabnya, tapi namanya manusia. Mereka selalu ingin memuaskan egonya. Mereka tuh ingin ya, gimana caranya supaya bisa tetap makan enak, makan banyak-banyak, tapi selamat. Nah, angel ini Jani. Dari hasrat purba itu, terus muncul teori kolesterol gitu ya. Yang pejuangnya itu Ansel Keys tadi itu. Dasar teorinya itu sendiri ya, belakangan terbukti keliru. Cuman pada saat itu kayak kedengeran masuk akal gitu. Jadilah terus diterima secara luas. Pemikiran jahiliyah biasa tuh kayak gitu. Semua orang gitu ya, memuja gunung raksasa yang terselimuti salju atau memuja matahari turun-temurun jadi tradisi lah begitu muncul seorang nabi yang mendakwahkan penyembahan pada Tuhan yang sejati. Malah nabi itu dituduh gila. Astagfirullah. Jangankan kok gunung sama matahari ya, yang udah jelas gede. Yang nyembah patung anak sapi aja juga ada kan ya. Kalau yang nyembah cempe, anak embek, nah ini kita nggak tahu adanya di daerah mana. Teori kolesterol juga kayak gitu. Dia itu salah, tapi terlanjur nancep. Nah, detolan kita lah, terus yang jadi korban ya. Nungging berkelimpangan. Posisinya belum tentu nungging sih ya. Kalau unselfish seorang diri ya, mestinya ya nggak akan mampu untuk mengubah dunia. Cuman di belakang dia itu ada penguasa negara adidaya. Konglo-konglo Amerika nih, beneran. Yang berkuasa di Amerika tuh ya. Bukan tentara yang pegang senjata, ilmuwan pintar juga bukan, tapi lobby politik dari para industrialis konglo-konglo. Ini kayak Indonesia sekarang lah ya. Dan representasi dari lobby yang dikdaya tadi untuk teori kolesterol itu yang paling sering disebut-sebut di zaman sekarang adalah seorang tokoh bernama Ansel Keys, bukan Aki-Aki. Walah, Aki-Aki sapa meneh iki. Ansel Keys ini orang Amerika ya, jelas banget. Lahir 1904 di Colorado. Saat mudanya dia kerja serabutan gitu ya. Mulai jadi penebang kayu, kru kapal, dan lain-lain. Tapi kemudian sekolahnya bablas sampai dapat PhD di bidang biologi dan fisiologi dari UC Berkeley dan Cambridge University. Terus dia jadi salah seorang tokoh ya di University of Minnesota yang kemudian terkenal karena selama Perang Dunia Kedua dia mengembangkan ransum tentara, ransum militer namanya K-ration. Nah, teman-temannya bahkan bilang ya, huruf K-nya itu huruf K ngambil dari nama belakang Ansel Keys ini, walau alam. Nah, pasca perang, saat orang ribut-ribut soal penyakit jantung, nah, muncullah dia sebagai pahlawan kesiangan gitu. Di salah satu sampul majalah Time tahun 1961 dan seterusnya ya. Di belakang dia ada lobby politik yang kuat tadi itu. Dengan itu terus berhasil diyakinkan institusi-institusi medis, pemerintah, masyarakat luas bahwa lemak jenuh dan makanan berkolesterol tinggi itu musuh utama jantung manusia. Dan dengan teori itu bergeserlah pola makan global selama setengah abad, bahkan ada yang masih menganutnya sampai sekarang walaupun keliru, naudzubillah. Hmm. Kenapa? Kok Ansel Keys bisa dapat dukungan lobby yang kuat? Pertama ya, dianya udah terlanjur terkenal. Keduanya, yang dia sodorkan itu terdengar merdu banget ya di telinga-telinga para konglo dan industrialis dan para politikus kalian. Low fat, rendah kolesterol, bla 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 dan seterusnya. Itu ngehit siapa coba? Yang kena hit makanan-makanan alami, daging-dagingan, telur-teluran kayak gitu dan bakalan menguntungkan untuk proses food. Karena kan bisa dibilang tuh, daging kalau udah diproses, lemak kolesterolnya bisa disisir. Telur juga kayak gitu, dan seterusnya. Nah, gembira harialah pabrik-pabrik makanan kemasan di Amerika. Serial sarapan terus booming, dan seterusnya. Itu bisnis triliunan dolar kan ya. Nah, di balik itu, pabrik-pabrik terus menyerap
buruh, dan ini disukai banget oleh politikus-politikus yang rebutan kursi juga, dan para buruhnya si pencari kerja sendiri juga senang. Ya udah, rame-rame lah, terus dunia menyembah patung pedet si anak sapi. Widih, parahnya lagi ya, belakangan terus orang menemukan bahwa di balik giringan itu ada pelintiran. Jadi, semua itu terjadi bukan melulu karena ketidaktahuan atau keterbatasan iptek masa 60-an, 70-an, tetapi ada kesengajaan walau alam. Jadi ya, di balik giringan Ansel Keys, itu ada riset terkenal, disebut Seven Countries tadi gitu ya, diterbitkan oleh Keys tahun 1958, yang dipakai jadi dasar untuk menyimpulkan adanya korelasi antara makanan berlemak, berkolesterol tinggi, dengan penyakit jantung. Itu studi dari 7 negara, Amerika, Finlandia, Belanda, Italia, Yugoslavia, Yunani, dan Jepang. Cuma, ini, diam-diam ya, sebenarnya yang diteliti itu 29 negara. Nah, tapi terus di style-style, dipilah-pilih, yang 22 diumpetin, yang dipakai 7 negara saja. Aneh nggak sih? Soalnya ya, Anda dimasukin semua 29 negara, kesimpulannya bakalan tidak ada korelasi antara kolesterol tinggi di makanan kita dengan penyakit jantung. Nah, ini beda kesimpulannya bisa bumi dan langit. Dan kalau nggak ada korelasi, bahkan korelasinya yang kuat sama makanan olahan, processed food, ini para konglo pabrikan makanan bisa greges-greges lah ya. Ini jadi kayak kelakuan Bang Pi itu, raja copet zaman Orde Lama. Anak buahnya bilang, Bang Pi itu tiap kali lempar dadu pasti keluarnya angka 6. Soalnya apa? Kalau keluar angka lain, oh enggak sih, itu enggak dihitung. Ya, oke lah ya kalau kayak gitu. 50 tahun berlalu, dengan ilmu pelintiran itu tadi, nyatanya ya, gangguan metabolisme, degeneratif, termasuk penyakit jantung, diabetes, dan serangkaiannya, di Amerika bukannya nurun, ternyata malah makin menjadi-jadi. Baru deh orang tersadar. Sampai kemudian ya ketahuan lah tipuan Ansel Keys tadi. Ketahuan tapi terlanjur makan korban jutaan masyarakat dunia, termasuk handai tolan kalian harap maklum. Di pihak lain ya pabrikan makanan minuman olahan dan para elit udah puas panen raya. Ironisnya lagi ya, sampai akhir hayat, Ansel Keys itu tetap ngotot. Teori gue bener kok, buktinya nih, gue bisa sehat sampai umur 99 tahun. Gitulah ya, kira-kira argumennya yang terkenal. Jadi, sejak pensiun tuh dia hijrah ke Italia gitu ya, 30 tahunan di sana. Habis itu balik lagi ke Amerika, meninggalnya baru tahun 2004 di Amerika pada usia 100 tahun kurang 2 bulan. Nah, dianya sih punya disiplin diet tuh. Tapi, teliti ya, yang dia praktekin itu bukannya low fat atau low kolesterol, yang terus sarapannya pakai sereal olahan dan seterusnya. Yang dia praktekin diet Mediterania. Ya emang bisa sih, diet Mediterania dibilang diet rendah lemak, rendah kolesterol, tapi sebenarnya dia sekaligus rendah gula karbo junk food juga. Nonton sini udah pada tahu lah ya. Di kalangan ilmuwan kekinian, teori Ansel Keys ini ya udah nggak dipakai, bahkan dicela-cela ya, karena dinilai misleading tadi itu. Di zaman sekarang, yang diyakini jadi biang masalah itu gula, karbo, junk food, dan makanan olahan, ultra processed food gitu dibilangnya. Dan itu terus jadi panduan gizi di mana-mana. Contoh nih ya, sejak tahun 2015, panduan gizi pemerintah federal Amerika menyatakan statement ini nih, cholesterol is not a nutrient of concern for overconsumption. Alias, makanan berkolesterol itu banyak aja juga nggak apa-apa. Nggak usah terlalu dipikirin, kalaupun dikonsumsi dalam porsi yang banyak. Gubrak nggak sih? Dan karena perubahan itu, produk-produk tuh ya, yang dulu pakai label low fat, segede gaban gitu, sekarang beda labelnya. Susu, biskuit, makanan, yang umum tuh sekarang tulisannya low sugar, tanpa pengawet, kayak gitu. Kalian lihat nggak sih fenomena ini? Nah, itu jangan-jangan kalian fokusnya ke cireng odading sama keripik pedes yang level 20. Walah. Cuma ya tadi itu, karena udah keburu nancep, jadi semacam keyakinan buta tuh. Hati-hati, di luar sana ya, masih ada banyak dokter-dokter, bahkan profesor yang belum move on. Nah, kakek nenek kalian meninggal sakit jantung, atau komplikasi diabetes dalam 50 tahun terakhir, atau yang serangkaian itu, atau ayah kalian, ibu, kakak, adik, adik tolan, padahal mereka sudah menjalankan diet rendah lemak, rendah kolesterol. Nah, sekarang kalian jadi tahu bahwa salah satu yang jadi biang gara-garanya, nah itu di-backing oleh lobby adidaya yang tadi kita bahas. Nah, silakan aja nih kalau ada pendapat lain, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.